terkasih, hari ini Minggu 11 Februari 2024, bacaan diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 40-45 dengan tema Hadir membawa kebaikan Allah bagi mereka yang menderita. Sahabat-sahabat Gembala Asal yang terkasih, dalam sambutannya, dalam tulisannya pada Hari Orang Sakit Sedunia, Paus Fransiskus mengatakan demikian: orang-orang sakit ada di tengah-tengah kita, ada di tengah-tengah umat Allah, dan gereja harus hadir untuk menunjukkan kehadiran Allah bagi mereka yang menderita, dan menyatakan bahwa mereka yang sakit, yang menderita tidak ditinggalkan dan tidak dibuang, tapi diperhatikan Allah. Satu kata-kata yang indah, tapi mau mencerminkan dalam hidup kita bahwa gereja mengajak kepada kita bahwa ketika kita melayani mereka yang menderita, disitulah kita menghadirkan Allah, wujud asli Allah yang baik kepada mereka. Bahkan dalam dokumen Wajah Kerahiman atau Misericordiae Vultus dikatakan bahwa raison d'être gereja atau cara adanya gereja adalah belas kasih. Maka ketika gereja atau kita menghadirkan belas kasih, kita menghadirkan Allah dalam kehidupan ini. Pengalaman inilah yang juga kita jumpai, bagaimana seorang yang sakit kulit kemudian disembuhkan oleh Yesus. Orang itu datang pada Yesus dan mengatakan, "Tuhan, kalau engkau mau, aku dapat tahir." Dan Yesus mengabulkan permohonannya. Tapi yang menarik adalah pesan Yesus kepada orang ini. Yesus mengatakan pada orang ini agar dia pergi kepada imam untuk melaporkan kepada imam bahwa dia sudah sembuh. Mengapa demikian? Karena dalam dunia orang Yahudi, orang sakit bukannya tentang sakit secara fisik, tapi bagi dunia orang Yahudi atau dalam konteks kitab suci, orang sakit adalah orang yang berdosa. Maka kalau dia sembuh, dia tidak hanya disembuhkan dari sakitnya secara fisik, tetapi sekaligus dia sembuh dari dosanya. Maka dia diminta untuk menghadap kepada imam. Tapi apa yang terjadi juga? Dengan dia mengabarkan kebaikan ini kepada banyak orang, yang terjadi adalah bahwa Yesus tidak bisa masuk. Tapi satu yang menarik dari sini, terlepas bagaimana Yesus dihambat atau tidak kehadirannya, tapi yang menarik adalah sukacita orang yang disembuhkan. Orang itu begitu meluap kegembiraannya, begitu bersukacita karena secara rohani diampuni dosanya dan secara jasmani disembuhkan penyakitnya. Kegembiraan orang yang disembuhkan adalah orang yang penuh dengan sukacita. Maka kalau kita pun hadir dalam diri mereka yang menangis, dalam diri mereka yang sakit, dalam diri mereka yang menderita, dan mereka bersukacita atas kehadiran kita, tentu kita berbahagia karena tangan Tuhan juga berlaku untuk kita. Maka hadirlah pada diri mereka yang menderita, yang sakit, karena kehadiran kita itu sungguh-sungguh akan menjadi berkat bagi sesama kita. Ingat bahwa kita dipanggil bukan untuk sempurna bagi diri kita, tapi kita dipanggil juga untuk berguna bagi orang lain. Kalau kehadiran kita menjadi berguna bagi banyak orang, tentu hadirnya Allah dalam hidup kita dirasakan juga oleh banyak orang. Semoga hati kita penuh dengan bela rasa kepada mereka yang menderita, karena dalam diri mereka yang menderita, kita melihat wajah-wajah Allah yang sungguh-sungguh berteriak-teriak untuk minta sapaan-sapaan dari kita. Tuhan memberkati.